Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem koordinat, di mana di kelas 2 dulu juga sudah kita pelajari tentang sistem koordinat, tetapi yang 2 dimensi ya. Nah, apa itu sistem koordinat? Nah, marilah kita nanti pelajari bersama-sama. Oke, seperti ini. Oke ya, sistem koordinat mari kita lanjutkan kembali. Oke, sistem koordinat 3 dimensi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sistem koordinat 3 dimensi, mari kita review sedikit mengenai apa itu sistem koordinat ya. Dulu kita sudah mempelajari tentang sistem koordinat AutoCAD 2 dimensi, di mana ada 3 buah macam sistem koordinat ya. Yang pertama adalah sistem koordinat absolut atau Cartesian, di mana kita bisa langsung mengisikan X dan Y-nya. Caranya adalah ketik X, Y. Nah, itu adalah sistem koordinat absolut. Yang kedua adalah sistem koordinat polar, yang dimana adalah cara menggunakannya adalah add panjang garis ya. Jadi kita masukkan add, kemudian tuliskan panjang garisnya berapa. Nah, kemudian tuliskan juga besar sudutnya. Yang ketiga adalah sistem koordinat relatif ya. Ini hampir sama dengan sistem koordinat absolut, di mana jika tadi di sistem koordinat absolut kita langsung memasukkan koordinat X dan Y. Nah, di sini di dalam sistem koordinat relatif ada penambahan add sebelum X-nya. Jadi cara penggunaan adalah add X, Z. Nah, apakah sama dengan sistem koordinat 3 dimensi? Ya, jika kita tilik bersama, perbedaan antara 2 dimensi dan 3 dimensi adalah sangatlah berbeda. Ya, di mana sistem koordinat 2 dimensi itu hanya menggunakan 2 sumbu saja, yaitu adalah sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini di dalam sistem koordinat 3 dimensi, nah kita menggunakan 3 sistem koordinat ya, yaitu adalah koordinat atau sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya. Sumbu Z digunakan untuk menentukan ketinggian objek. Jadi kalaupun di sistem koordinat 2 dimensi dulu kita hanya masukkan 2 sumbu saja, yaitu adalah X dan Y. Nah, di sini di dalam sistem koordinat 3 dimensi kita harus memasukkan 3 sumbu ditambah ketinggian objek untuk sumbu Z-nya. Nah, seperti ini contohnya. Di sini adalah sistem koordinat 2 dimensi, di mana hanya ada 2 koordinat saja, yaitu X dan Y. Nah, jika di sistem koordinat 3 dimensi, nah silakan dilihat di sini ada penambahan sumbu Z-nya, di mana nanti jika benda 3 dimensi pasti mempunyai bentuk, ya kan? Nah, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya. Sumbu X dan sumbu Y itu sama dengan koordinat 2 dimensi. Nah, jika di dalam 3 dimensi, koordinat 3 dimensi ada penambahan sumbu Z ya. Jika kalian masih merasakan kesulitan, coba gunakan kaidah tangan kanan berikut ini ya. Silakan dipraktekkan masing-masing. Ikuti langkah yang sama ya, yaitu jari jempol itu adalah untuk koordinat atau X, sumbu X. Jari telunjuk itu adalah untuk sumbu Y. Kemudian jari tengah itu adalah untuk sumbu Z ya. Dihadapkan ke depan, kemudian dipraktekkan bersama-sama ya. Jadi nanti kalau kita ingin memasukkan sumbu, kita lihat dulu kalau kesulitan. Praktekkan dengan tangan ya. Kira-kira nanti kalau kita menggambar dengan panjang, lebar, terus tinggi ya, yang harus kita masukkan sumbu apa saja seperti itu ya. Oh, kita membuat persegi panjang ya, dimana X-nya adalah untuk panjangnya ya. Jadi kita tinggal masukkan nanti X-nya berapa, terus lebar. Oh, lebar berarti kita memakai sumbu Z ya. Sumbu Y berarti tadi berapa pas kita membuat persegi panjang ya. Nah, terus ketinggiannya berapa? Oh, berarti ketinggian adalah di sumbu Z ya. Sampai sini ada kesulitan? Saya harapkan tidak, karena di sini masih awal-awal ya.
Kalau kalian dulu mengikuti pelajaran pada kelas 2 AutoCAD 2 dimensi, pastinya tidak akan kesulitan untuk sistem koordinat 3 dimensi. Baik, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Nah, seperti ini adalah sistem penulisan koordinat 3 dimensi. Ya, ada 3 macam sistem penulisannya. Ya, kalau di 2 dimensi tadi juga ada 3, ya. Sistem absolut atau Cartesian, terus sistem koordinat polar, dan sistem koordinat relatif. Nah, di sistem penulisan koordinat 3 dimensi sama, juga ada 3 sistem penulisannya, ya. Yang pertama adalah sistem koordinat Cartesian 3 dimensi, atau kita langsung memasukkan X, Y, dan Z-nya. Yang kedua adalah sistem koordinat silindrikal. Yang ketiga adalah sistem koordinat spherical, ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah sistem koordinat Cartesian 3 dimensi, ya. Nah, seperti ini. Pada sistem ini kita dapat secara langsung menentukan poin koordinat X, Y, dan Z-nya, ya. Seperti pada sistem koordinat AutoCAD 2 dimensi, di mana sistem koordinat absolut atau Cartesian ini adalah sama sistemnya, ya. Jadi langsung memasukkan poin atau koordinat X, Y, dan Z-nya. Contoh, ya, kita ketikkan line pada aplikasi AutoCAD, ya kan? Ketik line atau L enter, kemudian spesifik first point-nya kita tulis 0,0 terus koma 0. Artinya apa? Di sini titik X-nya adalah 0, Y-nya juga 0, dan Z-nya adalah juga 0. Ya. Kemudian spesifik next point atau tujuan atau gambar kita sebelah mana, ya. Kita isikan aja 10,20,30, yang artinya adalah X-nya adalah 10, Y-nya adalah 20, dan Z-nya adalah 30. Ya. Kemudian spesifik next point atau langkah selanjutnya adalah kita langsung enter saja agar garis yang kita buat menjadi utuh atau tidak disambung-sambungkan, ya, seperti ini. Ya, jadinya seperti apa? Nah, sistem koordinat Cartesian seperti ini jadinya, ya. Jadi tadi titik 0,0,0 di mana, ya? Yang spesifik first point atau titik poin pertama tadi di sebelah mana, ya? Di sini, ya. Di sini adalah titik 0, ya. Kemudian kita masukkan 10,20,30. Yang pertama adalah 10. 10 tadi apa? Di sumbu X, ya. Di sini berarti sejauh 10, ya. Kemudian di sumbu Y-nya berapa tadi? Tadi kan adalah 10,20,30, ya. Untuk penulisannya itu adalah berurutan X, Y, terus Z, ya. Tidak bisa dibolak-balik. Itu sudah ketentuan dari sana, ya. Yang pertama tadi X-nya adalah 10, Y-nya adalah 20, kemudian Z-nya untuk ketinggian adalah 30. Nah, nanti bisa diotak-atik yang mempunyai aplikasi AutoCAD di rumah, mungkin bisa langsung mencoba, ya. Kita langsung coba saja, ya. Yang pertama tadi adalah line enter, atau kita akan membuat garis L enter, kemudian spesifik first point-nya adalah 0,0,0, ya kan? Kemudian next point-nya adalah 10,20,30, maka akan jadi garis seperti ini, ya. Oke, yang selanjutnya tadi adalah kita lihat dulu sebelumnya. Nah, seperti ini. Spesifik first point 0,0,0, terus spesifik next point-nya adalah 10,20,30. Jangan terbalik-balik, ya. Ini adalah X, Y, dan Z. Seperti ini jadinya, ya. X, Y, dan Z. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti berikan komentar pada komentar, ya, kolom komentarnya. Kemudian yang kedua adalah sistem koordinat silindrikal, ya. Ini merupakan variasi penulisan dalam sistem koordinat, ya, dimana kita pertama adalah masukkan jarak, kemudian masukkan sudut, kemudian masukkan sumbu Z. Nah, di sini adalah yang pertama ini adalah untuk koordinat absolut, ya. Kemudian yang kedua add jarak, kemudian masukkan sudut, kemudian koma Z.
Nah, ini adalah untuk koordinat relatif. Nah, contohnya bagaimana untuk sistem koordinat silindrikal ya. Jadi contohnya adalah nanti ya. Nah, di sini jaraknya adalah panjang pada bidang datar sumbu X dan Y. Jadi panjang bidang datar ya, tidak naik ke atas berarti seperti ini ya. Berarti jaraknya kita tuliskan nanti. Kemudian di sini ada sudutnya. Sudut antara sumbu Z dengan bidang datar. Ya, jadi nanti memotong di sumbu datar ya. Kemudian Z adalah poin koordinat sumbu Z. Jadi ketinggian nanti. Nah, contohnya seperti ini. Kita ketikkan line, kemudian enter. Nah, kemudian kita masukkan first point-nya, spesifik first point seperti biasa. Kita masukkan 0,0,0 agar nanti titik pertama kita berada pada titik 0. Yang kemudian spesifik next point-nya kita masukkan 30 untuk panjangnya. Kemudian sudutnya adalah 35. Kemudian tingginya atau Z-nya adalah 38. Kemudian spesifik next point lagi adalah di enter untuk melepaskan perintahnya. Nah, jadi seperti apa? Ya, seperti ini. Ya, originnya atau titik nolnya berada di pusat seperti ini. Yang tadi berapa? 30. Ya kan? Sudutnya berapa? 35 derajat. Kemudian untuk titik Z-nya berapa tadi? 38 ya. Jadi yang pertama tadi adalah titik 0 atau seperti ini. First point-nya 0,0,0, kemudian spesifik next point-nya adalah 30, terus sudutnya 35, kemudian sumbu Z-nya adalah 38. Perlu diingat dalam penulisan atau pengetikan angkanya tidak boleh keluar dari aturan yang sudah berlaku, di mana jika kita memakai di sini koordinat absolut, maka kita langsung masukkan jarak, kemudian masukkan sudut, koma, Z. Z ini adalah untuk ketinggian. Jadi tidak boleh dibolak-balik ya. Kita masukkan sudut dulu boleh enggak? Tidak boleh ya. Nanti hasilnya akan berbeda ya. Aturannya sudah seperti ini. Ya. Oke, kita bahas yang ini. Tadi panjangnya berarti ini berapa? 30. Terus sudutnya adalah 35. Kemudian Z atau ketinggiannya adalah 38 ya. Nah, maka akan jadi sebuah objek seperti ini ya. Titik 0,0 tadi di sini. Kemudian spesifik next point-nya adalah 30 untuk panjang. Jadi panjangnya di sini ya. Kemudian sudutnya berapa? 35 derajat ya kan. Terus untuk ketinggiannya berapa? 38. Maka kita dapatkan garis seperti ini ya. Sampai sini ada pertanyaan ya, kita lanjutkan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah sistem koordinat spherical ya. Koordinat spherical dispesifikkan dengan seperti ini: jarak, sudut, dan sudut. Itu adalah untuk koordinat absolut. Kemudian untuk koordinat relatifnya adalah jarak, sudut, dan sudut ya. Ingat ya, ini tidak boleh dibolak-balik. Nanti kalau dibolak-balik hasilnya apa? Gosong atau tidak jadi ya. Nah, keterangannya jarak panjang antara bidang datar sumbu X dan sumbu Z dengan sumbu Z. Itu adalah untuk jaraknya. Panjang antara bidang datar ya. Kemudian sudutnya adalah sudut antara sumbu X dengan sumbu Z ya. Berarti di tengah-tengah. Kemudian untuk sudut yang kedua adalah sudut antara sumbu Z dengan bidang datar X dan Z. Nah, contohnya bagaimana? Seperti ini. Seperti biasa, kita ketik line pada komen ya. Kemudian spesifik first point-nya adalah 0,0,0. Kemudian spesifik next point adalah 30. Sudutnya kita masukkan 35. Terus kita masukkan lagi sudut 65. Kemudian enter. Hasilnya akan seperti apa? Nah, kita bahas sekarang ya. 30 itu adalah untuk jaraknya ya kan. Tadi 35 sudut antara bidang X, sumbu X dan sumbu Z. Kemudian lagi sudut 65 derajat. Tadi apa ya? Ini
ya, sudut antara sumbu Z dengan bidang datar X dan Y, ya, antara bidang datar X dan Y. Bidang datarnya mana toh? Nah, ini yang bawah. Ini adalah bidang datar X dan Y. Kalau sudutnya yang terakhir tadi 65 derajat, berarti kita memotong ke atas seperti itu. Baik, sampai sini mungkin yang kita pelajari sedikit-sedikit, ya kan? Jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan langsung kita buat forum, boleh di komentar, ya kan? Ataupun boleh nanti silakan di link deskripsi atau di link komentar, di kolom komentar. Silakan nanti kita buat forum di sana, ya kan? Nah, untuk presensi kehadiran silakan klik link yang ada di deskripsi. Kemudian jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar nanti kita bisa bersama-sama belajar, ya kan? Jangan lupa berdoa agar kita diberikan kelancaran, diberikan keamanan, keselamatan, agar kita terhindar dari wabah yang sangat dahsyat ini, ya. Selalu jaga kebersihan, selalu jaga kebersihan tangan dan semuanya, ya kan? Oke, sampai sini mungkin saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Sampai saja, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar, tetap semangat untuk meraih cita-cita. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.